Elshinta News and Talk. Elshinta News and Talk. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan oleh Kejagung setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan selama sekitar 10 hingga 11 jam pada hari Jumat 24 Juli. Kejagung juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait dengan dugaan TPPU serta melibatkan KPK, Komisi Kejaksaan, Kortas Tipikor Polri dan LPSK dalam proses pemeriksaan sebagai bentuk transparansi. Penahanan mantan pejabat tinggi Kejaksaan ini pun menjadi perhatian publik dan dinilai sebagai ujian terhadap komitmen penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana mencermati penahanan Febri Adriansyah dari perspektif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini? Apakah langkah Kejagung sudah mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi? Kita akan jumpai mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Elshinta News and Talk. Bang Yudi, secara mengejutkan akhirnya kemudian Febri ini kemudian ditahan. Tapi kemudian barangkali yang kita bisa dianalisa dan juga bisa dijelaskan ke publik juga ya. Kenapa kemudian yang dipilih adalah rutan KPK? Seakan-akan kemudian kasus ini dilimpahkan ke KPK padahal Kejagung yang masih melakukan pemeriksaan, penyidikan lebih dalam. Apa sebenarnya alasan yang bisa kita tangkap dari ini semua, Bang Yudi? Ya, kalau bagi saya sih penahanannya FA bukan hal yang mengejutkan ya, karena memang sudah merupakan keharusan ataupun keniscayaan ya, berdasarkan logika yang selama ini kita dapatkan dari proses penyidikan ini ya, di mana dari awal polisi sudah mempunyai 2 alat bukti yang cukup ya untuk kemudian menaikkan kasus ini ke penyidikan dan juga menetapkan tersangka. Kemudian bahkan satu sudah ditahan, sehingga kemudian ada kesamaan persepsi juga antara penyidik Polri dan penyidik Kejaksaan, di mana kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka FA bersama dengan DR, di mana DR kan juga sudah ditahan dan FA pun kemudian tidak akan mungkin dibendung untuk tidak dilakukan penahanan. Kemudian ya kita tahu akhirnya ditahan, walaupun ya ada kontroversi juga mengenai seakan-akan sakti gitu ya, tidak dipakaikan rompi pink yang spesialisnya ciri khas tersangka Kejaksaan. Yang ditahan itu kan memakai rompi dan kemudian diborgol, padahal Febri adalah Jampitsus, di mana beberapa kasus korupsi itu ya SOP-nya seperti itu gitu kan. Kemudian ya dipilihnya rutan KPK bagi saya tentu ada makna ya. Ya kita tahu bahwa dipindahkan ke rutan KPK ini artinya kan rutan di Kejaksaan ini kan adalah orang-orang yang dulu dimasukin ketahanan oleh Febri ya pada masa dia Jampitsus gitu ya. Ya tentu ada kekhawatiran juga ya kan, nanti di tahanan ada apa-apa lagi gitu kan. Kemudian yang kedua ya, tahanan ini kan rutan kan masih di bawah Kejaksaan, di mana kita tahu bahwa bisa jadi ada pengaruh loyalisnya FA ya di Kejaksaan kan, walaupun kemarin ada mutasi gitu kan terhadap petinggi-petinggi di Pitsus ya, tapi tentu buat menjaga supaya tidak ada hal-hal misalnya adanya orang yang ingin mengintervensi atau orang yang ingin tahu dan sebagainya, apalagi jangan-jangan merasa masih ada power gitu ya, karena mantan Jampitsus gitu. Jadi kalau di KPK dia nggak, istilahnya hanya sebagai tahanan saja seperti itu. Karena selama ini ya kita tahu perlakuan-perlakuan yang akhirnya dipersepsikan masyarakat sebagai hal yang istimewa, diskriminatif kan terjadi. Termasuk sebelumnya kan pengacaranya kompes dengan disediakan bangku, meja, bahkan mic juga banyak di depan itu. Dan kemarin kan pengacara barunya itu doorstop ya kan, itu berdiri gitu ya, itu yang benar gitu kan. Masa fasilitas negara digunakan oleh kompes di depan ini lagi yang tulisan pintu masuk Pitsus gitu kan. Ini seakan-akan jual jadi jubir yang Pitsus gitu kan pada waktu itu. Jadi tentu walaupun ya saya juga secara pribadi ya pasti
mendukung teman-teman tim 9 yang sebagian besar adalah teman-teman saya ya, yang istilahnya bagi saya apa yang dilakukan dengan melakukan penahanan itu kan nggak mudah juga, butuh keberanian. Saya paham betul suasana kebatinan ketika menahan kasus besar, apalagi kasus ini terkait dengan mantan bos, walaupun mereka tidak punya pengaruh, artinya independen atau tidak pernah menjadi anak buah dan sebagainya ya, tapi kan tentu kan desakan juga pasti ada, gesekan juga ada di internal. Tapi bagi saya ketika memutuskan untuk menahan, saya pikir itu suatu hal yang positif ya. Dan kemudian kita lihat bagaimana FA ini kan mengatakan dia dikriminalisasi, kemudian dia seolah-olah masih seperti jampitsus yang ngasih petunjuk ke penyidik gitu kan, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Ya bagi saya ya dia ngerasain apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelumnya. Kita tahu bahwa beberapa kasus yang ditangani sama dia kan juga sebelumnya juga mengatakan ya mereka dikriminalisasi gitu kan. Ya bagi saya ini kayak dejavu gitu kan. Tapi ya kenanya sekarang langsung ke mantan jampitsus ini. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Kalau melihat ada yang menyampaikan juga bahwa yang dilakukan dalam rangka untuk upaya untuk mengamankan Febri. Sebenarnya rutan KPK itu seberapa aman dari pengalaman Bang Yudi sendiri, sehingga ini akhirnya menjadi pilihan untuk mengamankan seseorang sosok mantan jampitsus Febri Ardiansyah ini. Ya, terlepas dulu pernah ada kontroversi gerombolan pegawai di rutan yang korup ya, bagi saya saat ini sudah clear ya. Artinya kenal juga saya dengan yang baru-baru yang berintegritas ya, artinya sudah sangat sulit lagi ya untuk kemudian ada misalnya kalau dulu kan handphone bisa masuk dan sebagainya. Kalau sekarang saya pikir udah relatif bersih lah. Makanya itulah keputusan yang coba diambil oleh teman-teman tim 9 ya, untuk menempatkannya di rutan KPK. Dan tentu KPK juga pasti akan mengawasi, dan termasuk pegawai rutan juga tidak mungkin akan bisa kong kali kong dan sebagainya. Kemudian juga pertimbangan matang ya, tentu ini merupakan bagian dari upaya agar kasus yang ditangani oleh teman-teman tim 9 ini berjalan dengan lancar. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Kita coba untuk arah ke pengusutan TPPU misalnya. Bagaimana kemudian jika melihat arah pengusutan dugaan TPPU baru ini yang sudah diterapkan Kejagung, dan bagaimana kemudian langkah pelacakan aliran dana serta aset ilegal yang bisa disembunyikan ini, kira-kira akan seperti apa, Bang Yudi? Iya, saya pikir teman-teman tim 9 sudah on the right track ya terkait dengan penelusuran. Yang penting sekarang adalah keberanian dan butuh support kita ya, bahwa saat ini yang diungkap adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran, fakta, dan juga keadilan. Kalau kita bicara mengenai uang yang begitu banyak, tentu uang tersebut ya pasti ada asal-usulnya, sumbernya, dan lain sebagainya. Dan penyidik pun juga tidak boleh ikut arus dalam alibi-alibi, sanggahan, sangkalan yang coba dibuat oleh mereka. Ya, artinya harus ya benar-benar berdasarkan bukti yang ada ya. Kemudian juga yang paling penting ya, bagaimana jangan sampai masuk angin gitu kan, gitu. Nah, ini juga sangat penting. Misalnya tindakan-tindakan nyata ya, misalnya kenapa rumahnya yang ditinggali belum dilakukan penggeledahan, setidaknya publik belum melihat ada penggeledahan seperti itu. Jadi tindakan-tindakan yang aneh dari tim 9 tentu akan dipantau oleh masyarakat, karena kan persepsi masyarakat adalah jeruk makan jeruk seperti itu. Jadi bagi saya tentu jangan sampai ada tingkah-tingkah, tindakan-tindakan yang kemudian dianggap oleh persepsi masyarakat itu istilahnya mengiris-ngiris logika masyarakat gitu kan. Kan masyarakat kita sudah cerdas. Jadi bagi saya sekarang kan
rompi ini tidak digunakan, kemudian tidak diborgol, ya istilahnya besok ya harus segera dilakukan pemborgolan, kemudian pakai rompi oranye ketika yang bersangkutan dibawa lagi untuk diperiksa. Artinya jangan ada orang yang merasa sakti di republik ini, ya kan? Saya mungkin memahami suasana kebatinan saat itu ya, bisa jadi misalnya walaupun alasannya juga tidak bisa diterima dengan akal sehat ya, ketika dikatakan udah malam dan sebagainya. Banyak kok kasus-kasus di kejaksaan yang malam-malam, ya kan, diperiksa kemudian ditahan di KPK apalagi gitu kan. Kalau alasan udah malam dan sebagainya, saya pikir kan ada tim yang sudah mempersiapkan. Bahkan yang lebih malam pejabat juga ada yang sudah kena rompi dan juga diborgol. Iya, artinya kan betul, artinya kan ada SOP di kita lah, semua punya ini masing-masing. Ada ketika tahu ada penahanan, tentu orang yang selama ini tugasnya menyediakan rompi dan borgol ya pasti kan sudah tahu gitu kan, kemudian akan membawanya. Jadi bagi saya semalam itu bagus ya, tapi tidak memakai rompi dan kemudian tidak memakai borgol itu adalah ya noda lah dalam keberanian tim 9 menahan Febri Ardiansah, mantan Jampitsus. Begitu Mas. Yang menjadi pertanyaan publik kemudian adalah dikabarkan jika Febri Ardiansah ini meski sudah muncul sebagai Jampitsus tapi juga masih berstatus sebagai pegawai PNS aktif atau bisa dikatakan jaksa aktif. Ini apa kemudian yang terjadi? Ya itulah kemudian makanya akhirnya master gajian lagi kan. Ya akhirnya kan aturannya mengatakan ya bisa dicari-cari ya, kalau mau mecat sekarang juga bisa sebenarnya gitu kan. Akhirnya bilangnya inkrah ya kan, kekuatan hukum tetap, tidak mendahului hukum, ya sudahlah. Bagi saya nanti etiknya setelah inkrah gitu kan. Bagi saya kalau punya keberanian sekarang aja, orang ditemukan banyak uang di rumahnya, istilahnya itu kan patut atau tidak patut ya kan. Patutkah ada uang miliaran di rumah Anda gitu kan, Anda PNS ya, artinya uangnya kan begitu banyak ya, di luar nalar gitu. Kalau misalnya gajinya 30 juta aja sebulan dikumpulin nggak ini bisa dapat hampir 500 miliar, itu mati hidup berapa kali kita gitu kan. Ya. Jadi ya, dan emas 74 kilo gitu kan. Ya mungkin berat badan pendengar Sinta ada yang kurang dari 74 kilo gitu kan. Jadi banyak lebih berat emas gitu kan. Saya 78 saya. Iya, betul Mas. Itu Mas. Dikit lagi itu tinggal dikali aja Mas, 2.600.000 gitu kan. Aduh. Iya. Karena makanya kita lihat kan kasus ini kan di sosmed semuanya bersuara masyarakat ya. Apalagi ini kan indeks ekonomi gitu kan. Ya bagaimana masyarakat sedang mengalami kesulitan ya kan, indeks ekonomi punya uang sebanyak itu gitu kan. Dan tentu apresiasi juga pada teman-teman Kortas Tipikor dan Dirtip Pedeksus, Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya ya, yang melakukan joint operation dan secara serentak berhasil menggeledah 12 tempat per satu, kemudian 13 dan berhasil menemukan barang bukti sebanyak ini. Karena kalau uang sudah ditemukan, kalau tadi Mas sampaikan tentang pencucian uang, yang follow the money sudah ada gitu kan. Jadi tapi ya saat ini tentu ya inilah kita dengan kritis kita ya, kayak tadi misalnya tidak pakai rompi, tidak diborgol ya, kita kritisi gitu ya. Dan sementara kalau kita bicara apakah KPK ngambil limpah dan sebagainya, ambil alih supervisi ya, saya pikir kita juga jangan sampai pungguk merindukan bulan gitu kan, bahwa saat ini juga KPK belum tergerak. Ya sudahlah, makanya kita percayakan kepada kejaksaan ya kan, tapi ya terus kita pantau gitu kan. Karena sekali lagi kasus ini tentu jangan sampai akhirnya jadi lalu tunda jadi basi sehingga kita lupa kan kasus ini. Padahal tentu ini adalah jadi prioritas kita juga ya, untuk kemudian mengawal kasus ini sampai tuntas gitu Mas. Iya, makanya kita berbincang ini dalam rangka untuk mengawal kasus itu juga, Bang Yudi. Bang Yudi, ya. Febri ini kan juga
pernah menduduki memiliki posisi yang sentral lah di lembaga Kejaksaan Agung. Kemudian juga tadi Bang Yudi juga menyampaikan barangkali ada jaringan-jaringan internal di Kejagung yang masih berkaitan dengan Jampitsus dengan Febri Ardiansyah ini. Nah, kira-kira nih dari pandangan Bang Yudi, sejauh mana kemudian institusi Kejaksaan Agung ini mampu memastikan bahwa proses hukum ini bisa berjalan dengan steril, terutama dari konflik kepentingan atau intervensi struktural yang ada? Ya, saya pikir loyalitas dari orang-orang Febri tentu ada ya, tapi kan kita juga tahu di kejaksaan juga banyak orang-orang baik juga gitu kan, yang istilahnya juga pasti tidak setuju dan pasti punya persamaan hukum kayak kita ya. Ini uangnya begitu banyak gitu kan. Kemudian kejadian ini kan tentu mencoreng citra kejaksaan ya kan, marwah kejaksaan yang sedang naik-naiknya di mata publik ya, sehingga kemudian seharusnya orang-orang yang saat ini berada di kejaksaan dan memimpin kejaksaan ya, saya yakin mereka ingin bersih-bersih juga kejaksaan, jangan sampai kemudian gara-gara satu orang ya kemudian menjadi beban bagi teman-teman kejaksaan yang lain. Jadi bagi saya tentu bersih-bersih harus dilakukan. Yang pertama, kemudian yang kedua ya, kasus ini harus dituntaskan ya sampai ke akar-akarnya, seperti itu Mas. Ya, saya bacakan beberapa pesan singkat yang masuk. Pak John di Bekasi berpendapat, herannya pidato Presiden hanya menyinggung kehebatan rezimnya tanpa menyinggung kasus Jampitsus. Perlu Presiden care dengan kasus ini karena tidak mungkin satu orang yang terlibat. Pak Joko menyampaikan, Pak narasumber itu masalah gak pakai baju oranye itu mantan Jampitsus hanya alasan katanya. Pendapat dari Pak Joko. Mohon tanggapannya, silakan Bang Yudi. Ya, bagi saya tentu di sini komitmen pemberantasan korupsi kan merupakan citra ya bagi pemerintahan saat ini. Apalagi tentu kita tahu Presiden Prabowo kan selalu menyampaikan tentang isu-isu anti korupsi selama ini gitu ya, dalam setiap pidatonya. Mungkin sudah puluhan kali beliau kan menjadi presiden pertama yang paling banyak menyampaikan pidato tentang korupsi. Disinilah kemudian salah satu ujiannya ya, komitmen dari teman-teman kejaksaan untuk bersih-bersih di dalam ya terkait dengan kasus ini. Jangan sampai tadi ya kemudian menjadi tidak selesai kasus ini, mengambang kemudian malah menjadi beban bagi pemerintahan, seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi rompi pink ya, kalau ya pink, kalau nggak salah pink atau ya pink kalau nggak salah ya, bukan oranye ya. Kalau oranye kan kepolisian KPK, sama KPK gitu ya. Jadi ya tadi saya katakan bahwa ketika ada SOP yang terlanggar, ada diskriminatif yang terjadi, di situ kan masyarakat akan teriak. Kita tahu bahwa dalam kasus ini bagaimana bukan hanya di dunia maya tapi juga di dunia nyata, mahasiswa melakukan demonstrasi sampai malam, bahkan sampai ada yang berkemah ya kan. Saya lihat sampai ada yang bawa alat-alat peraga ya kan, bawa hal-hal lain lah, bahkan ada ini artinya bagi saya nggak boleh main-main dalam menangani kasus ini ya. Terkait dengan kepercayaan kepada tim 9 ya, saya pikir tentu ya kita percaya ya, walaupun ya sekali lagi tetap di balik kepercayaan kita harus tetap meletakkan sedikit ketidakpercayaan di situ ya, karena kita tidak tahu di ruang gelap ada apa, suasana kebatinan itu ada apa. Tapi ya bagi saya dengan melakukan penahanan ini sudah luar biasa lah ya kan. Artinya tentu FA juga nggak menyangka bahwa dia akan ditahan gitu kan, dan kemudian akhirnya ditahan. Itu kan terbukti dengan terkejutnya dia dilakukan penahanan yang bagi dia merasa ya ini kan sekali lagi kan persepsi dia gitu ya, bahwa bukti-buktinya tidak belum bisa dan sebagainya. Berulang kali dia kalau dia akan berulang kali, tidak pernah terjadi di Gunung Bundar ya, kita kan omongan dia. Sementara orang-orang yang dimasukin ke penjara kan juga bisa akan sama juga omongannya seperti dia. Jadi bagi saya ini kenapa dejavu gitu kan, termasuk mengatakan dikriminalisasi ya. Bagi saya isu kriminalisasi adalah isu basi ya. Kenapa? Kalau dulu dia bisa menggunakan ini
ketika karena yang menangani adalah kepolisian gitu kan, karena menangani adalah kejaksaan, lembaganya sendiri, ya kan, dengan orang-orang yang ilmunya juga sama dengan ilmu dia. Meskipun ya awal kan? yang menemukan adalah kepolisian. Betul, kalau enggak kan kejaksaan tim 9 ini tidak akan menemukan, tidak akan menetapkan dia sebagai tersangka kalau dia misalnya memang tidak ada bukti gitu kan. Tapi kan kejaksaan pun juga melalui tim 9 ini ya juga berhasil menemukan juga, artinya sama ya kan. Ini kan bukan cuma carry over, tapi kan juga tentu diuji juga sama tim 9 ini. Buktinya kemarin kan pertanyaannya ada 18 ya, waktu yang disampaikan oleh Hotman Paris gitu ya, dan semuanya kan intinya berarti sudah benar nih arah dari penyidikan ya. Kita berharap tidak dalam waktu lama ya, ini kan tentu 20 hari ke depan ya, kita harap bahwa perpanjangan mungkin 1 kali lagi gitu ya, maka kasus ini bisa tuntas, minimal apa yang bisa tuntas dulu ya, karena kasusnya kan banyak ya. Ada kerugian keuangan negara terkait dengan kasus PLTU ya, yang suplai batu bara, kemudian juga ada terkait dengan dugaan suap gratifikasi ataupun pemerasan ya di Krakatau Steel dan kemudian Asabri gitu ya. Artinya tentu semua ini akan banyak ya menguras energi ya. Saya pikir tim 9 akan dibantu dengan penyidik junior juga gitu ya, kan ini semua senior, kemudian ada dilapis juga dengan TPPU gitu ya. Jadi bagi saya nggak masalah yang mana dulu, tapi yang sudah benar-benar tuntas gitu ya, segera saja ajukan pengadilan ya, walaupun kemudian pasti rugi ya FA ini ya karena kasusnya dicicil. Tapi bagi saya ya saat ini ya memang masyarakat butuh kepastian hukum bahwa kasus ini akan selesai. Jadi untuk sementara kasus yang sudah dianggap lebih mudah dalam penanganan karena saksinya juga banyak, itu segera diajukan ke persidangan untuk kemudian ya, ini kan salah satu kenapa kepolisian akhirnya melimpah ke kejaksaan, karena di sini kan satu atap juga antara penyidikan dan kemudian penuntutan. Begitu Mas. Oke. Ada kembali pendapat ya, beberapa pendengar yang masuk saya bacakan agak panjang-panjang, mungkin 2 dulu. Ada pendapat dari Pak Ole Kebo yang berpendapat Indonesia bisa pilih Jampitsus karena nampaknya mirip Febri Diansyah yang PH dari KPK itu. Milih calon TNI karena namanya mirip Prabowo-nya. Ini komentarnya apa nih kira-kira ya? Oke, saya bacakan saja yang Pak Sony aja. Bang Yudi, saya sih sangat pendukung oknum kejaksaan sekarang tangani oleh KPK, tapi saya berharap penegakan hukum harus tegas. Contoh FA harus dituntut membayar uang 2 triliun atas kerugian negara sepanjang Undang-Undang Perampasan Aset disahkan. Koruptor itu bisa dikatakan sebagai londo ireng. Ya, londo ireng ini harusnya koruptor memang mungkin. Ya, Pak Sony menyampaikan gitu. Ada juga pendapat lain pendengar yang menyampaikan pendapat, saya kira di internal Kejaksaan Agung masih ada jaringan Febri Diansyah yang masih bermain. Ini perlu dilakukan upaya pembersihan dari dalam. Tidak hanya mengurus 1 orang karena memang jaringannya pasti sangat kuat. Ya, tanggapannya 2 dulu silakan. Ya, tentu semua masukan dari pendengar ini sangat penting ya, dan ya ini, dan semua pendengar yang dimanapun saya berada pasti juga menyampaikan hal yang sama ya, bahwa kita ini jangan ragu ya dalam menegakkan hukum ya. Memang menegakkan hukum itu analoginya seperti menegakkan benang basah gitu ya, sulit atau mencari jarum ditumpukan jerami, tapi kemudian ya itu harus dilakukan. Ini harus berbuat bagi bangsa, negara dan tanah air, agar jangan sampai ada upaya pemberantasan korupsi ternyata dibajak untuk kemudian melakukan korupsi juga. Itu kan suatu hal yang tidak boleh. Begitu Mas, artinya setiap langkah, tindakan dan kewenangan penyidik dalam kasus ini itu pasti akan dipantau. Begitu Mas. Oke, baik. Ada pendengar yang bergabung, ada Pak Hendra di Medan ya. Kita akan sapa Pak Hendra, silakan. Halo ya, Pak Hendra. Ya, selamat siang menjelang sore. Siang Pak Hendra, silakan Pak Hendra, langsung pendapatnya Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Yudi Purnomo juga. Kita tahu bagaimana Pak Yudi itu seorang mantan dari penyidik dari KPK.
Ya, kita tadi udah mendengar pandangan-pandangannya yang begitu baik. Jadi kami sebagai masyarakat, ya khususnya saya dari Medan ini, ya sangat apresiasi lah. Ya ini langsung Jampitsusnya ditahan. Jadi sehingga tidak terjadi rumor seakan-akan hukum itu hanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ternyata hari ini sudah dibuktikan semua siapapun yang melanggar hukum sama, harus adil. Ini yang perlu ditingkatkan terus. Hanya ya mungkin saya perlu tanya kembali lagi masalah ketua KPK yang pernah jadi tersangka kok sampai hari ini kok jadi hilang ya masalah dia. Kan udah tersangka, seharusnya itu Pak Firly itu kok jadi tenggelam, nggak ada lagi. Jadi kita harapkan ya juga harus sama lah, karena FA ini juga orang Jampitsus sudah sama di mata hukum. Pokoknya ya Pak Firly itu juga ya disamakan lah supaya dipanggil kembali karena dia udah tersangka. Harapan kita selaku rakyat kecil ini ya kalau ini hukum betul-betul ditegakkan, ya pasti semua yang pejabat ya maupun siapapun lah pasti mereka akan melakukan sesuatu itu dengan kehati-hatian, tidak semena-mena mentang-mentang berkuasa. Ya kita tahulah memang 10 tahun di tangan Jokowi itu rusak semua. Itu terasa sekali. Sekarang kita harapkan Pak Prabowo, sikat aja Pak Prabowo. Ya jangan kasih poin lagi. Siapapun yang kalau main-main itu ya ditindak gitu. Ya kita senang, kita rakyat pasti dukung. Yang nggak benar, karena Indonesia seharusnya udah kaya raya, rakyatnya udah harus sejahtera. Kok masih banyak yang miskin? Itu akibat korupsi semua. Saya rasa itu dulu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru ya, Pak Hendra di Medan tadi menyampaikan pendapat. Mungkin saya akan kembali juga dengan satu pertanyaan penting sebenarnya. Kan tadi disampaikan juga yang dilibatkan kan tidak hanya KPK, ada Komjak, ada Kortas Tipikor juga, ada LPSK yang juga terlibat di sana. Kalau berbicara berkaitan dengan keterlibatan ini, sebenarnya posisi-posisi mereka nanti akan seperti apa? Dan sebenarnya seberapa dalam tanda kutip bahayanya Febri sehingga semua terlibat dalam konteks ini, Bang Yudi? Ya, seharusnya kita kembali lagi kepada persepsi bahwa semua warga negara sama di depan hukum, sehingga penegakannya itu jangan pandang bulu gitu ya. Kemudian jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas kayak pisau seperti disampaikan oleh Pak Hendra gitu ya. Tentu semua yang bersalah ya harus mempertanggungjawabkan perbuatan, termasuk Firly gitu ya. Ya kita harap Firly juga segera dilakukan penahanan. Kemudian begitu banyaknya pihak-pihak yang terlibat, bagi saya juga sangat bagus. Dan ini sebenarnya bukan hanya kasus besar, kasus kecil korupsi pun juga tentu melibatkan hal yang sama gitu ya. Jadi memang nggak ada perlu yang dihebohkan ataupun kemudian dibesar-besarkan keterlibatan yang lain. Jadi kembali lagi misalnya kayak KPK kenapa tidak ambil alih, saya pikir semua pasti ada pertimbangan, sama seperti kepolisian melimpahkan kepada kejaksaan untuk proses penyidikan ya, yang bahasanya adalah penyerahan gitu ya. Ya tapi bagi saya hukum pidana itu kan hukum material. Kita adalah ingin mengungkap suatu kebenaran peristiwanya. Sama misalnya kalaupun menang praper kan bisa diajukan lagi sprindiknya, karena praper itu kan hanya formil saja gitu kan, terkait dengan proses penetapan misalnya. Artinya argumentasi hukum itu kan pasti selalu ada ya. Orang saya sering menemukan orang ketangkep bahasa gitu ngaku gitu kan, apalagi yang nggak telak-telak banget gitu kan. Tapi kan ini kan ada duit ya kan, kalau ada duit udah selesai lah ya kan, apalagi duitnya kan fantastis jumlahnya. Seperti itu. Nah kemudian ya tadi saya sampaikan bahwa ya kita juga jangan terlalu membesar-besarkan posisi yang bersangkutan, toh juga hanya pejabat eselon 1. Kalaupun kemudian yang bersangkutan mengatakan punya kartu truf, kartu as, kartu apa lagi gitu kan, ya silakan saja ya kan. Toh yang dibongkar itu kan pasti teman-temannya, circle-nya gitu kan, nggak mungkin dia membongkar orang-orang lain gitu kan, orang nggak ada hubungan kan gitu. Jadi istilahnya kalau yang takut ya pasti orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia gitu kan ya, yang kita tahu pasti akan coba membantu dan sebagainya. Saya pikir dengan adanya ketegasan ini akan membuktikan bahwa ya orang yang ingin membantu intervensi pasti
akan kena batunya atau kemudian mereka akan ragu untuk membantu. Jadi penahanan ini sebagai sinyal ya, supaya berharap ada yang speak up juga nih ya untuk melaporkan kalau misalnya ada kasus-kasus yang lain. Terima kasih, begitu Mas. Iya, baik. Kalau berkaitan dengan transparansi bukti hukum ya, kita tahu bahwa sempat ada perbedaan pendapat antara kuasa hukum tersangka dan penyidik mengenai kecukupan alat bukti. Sejauh mana kemudian Kejagung bisa transparan dalam membawakan bukti-bukti yang kuat, terutama di awal mula penangkapan ini? Ya, bagi saya nggak masalah kok. Tadi saya nggak ngaku aja nggak masalah. Nggak ngaku masalah. Tersangka itu kan istilahnya paling lemah di antara barang bukti yang lain. Pengakuan tersangka itu kan tidak dapat menjerat dirinya sendiri, kan begitu, ya kan? Ya kalau dikatakan, bahkan saya katakan udah buktinya kuat aja penyidik punya gitu, itu dianggap lemah gitu kan, apalagi nggak punya, seperti itu. Jadi biarkan saja mengoceh dan sebagainya, karena tadi saya katakan bahwa penyidik itu mencari alat bukti dan juga barang bukti, follow the evidence, follow the suspect, follow the witness, ya kan? Seperti makan bubur panas dari pinggir dulu baru ke tengah, begitu. Jadi kayak kemarin kan seperti kayak ngajarin gitu loh, orang dia udah bukan jam pintus lagi kok ngajarin gitu kan, harus berkali-kali dengan ekspos. Justru ketika berkali-kali ekspos terhadap satu orang misalnya, ya justru itulah mengkriminalisasi gitu kan. Ngapain ada suatu kasus sampai berkali-kali ekspos dan sebagainya? Kalau memang satu kali dua kali ekspos sudah bisa tetapkan sebagai tersangka, ya sudah, ya alat bukti kuat tersangkain aja, ngapain harus kemudian berkali-kali seperti itu, begitu Mas. Ada WA Pak Dinar, mungkin barangkali bisa ditanggapi sekaligus bisa menjadi closing statement. Kasus Pak FA pasti menggurita kemana-mana dan memerlukan penyidikan yang lama. Lalu penahanan bisa diperpanjang sampai berapa kali ya Mas Yudi? Apakah bisa maksimal? Pertanyaan yang dilontarkan kepada FA mengingat kebatinan yang ada. Tanggapannya silakan. Juga bisa dijadikan closing statement. Betul, kalau untuk perpanjangan bisa sampai 120 hari ya, 4 bulan. Artinya hanya punya waktu 4 bulan sebelum menyerahkan ini ke pengadilan. Kemudian yang betul sekali lagi bahwa bukti independensi dari tim 9 ini adalah dengan tindakan-tindakannya. Kalau ada tindakan-tindakannya yang kemudian berseberangan dengan logika masyarakat, ya tentu masyarakat akan teriak. Ya, artinya sekali lagi memang ya hukum itu kan tidak bukan melihat ke apa yang terjadi di masyarakat dan pembuktian, tetapi kan masyarakat juga punya logika. Ingat loh, salah satu tujuan hukum itu adalah menegakkan ya keadilan untuk masyarakat ya berdasarkan hati nurani. Jadi masyarakat pun ya tentu ketika on the right track ya tidak akan teriak-teriak dan sebagainya. Karena tadi saya katakan masyarakat juga ahli hukum juga banyak, ya kan, ahli ekonomi, ahli TPPU dan sebagainya. Jadi kalau kemudian ya ada tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan logika masyarakat, sekali lagi ya tentu ya ini akan menambah ketidakpercayaan dalam penanganan ini. Karena ini yang menarik, kasus ini ya itu dipantau oleh masyarakat. Kasus ini juga untuk meningkatkan kembali marwah kejaksaan di mata masyarakat. Jadi ya tentu saya berharap teman-teman tim 9 juga tidak main-main, kemudian segera ya kembali untuk ya melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan SOP misalnya, ya yaitu tadi segera memakaikan rompi kepada yang bersangkutan dan memborgolnya ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Bahkan harusnya hari ini mereka orang di foto sudah memakai rompi oranye ya, kemudian disampaikan kepada masyarakat seperti itu. Begitu Mas. Baik, terima kasih Bang Yudi sudah berbincang bersama El Sinta, juga merespon beberapa pertanyaan dan juga pernyataan pendengar. Selamat siang, selamat berakhir pekan Bang Yudi ya. Demikian betul wawancara kami bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. El Shinta News and Talk.